teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Meria Sari. Ibu berasal dari SDIT Al-Hasanah 1 Pagardewa, Kota Bengkulu. Sebelum kita belajar hari ini, mari bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Selamat datang di Pulau Eksplorasi Bangun Ruang Sisi Lengkung. Di pulau ini kita akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung. Nah, ada yang sudah tahu apa itu bangun ruang sisi lengkung? Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki permukaan melengkung, contohnya tabung, pucuk, dan bola. Pernahkah kalian bermain di perosotan taman bermain? Tahu tidak? Perosotan yang menuju dengan lancar itu ternyata berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Wah, hujan nih. Ayo kita masuk ke rumah itu. Wah, ternyata di rumah ini ada galon, kaleng minuman, drum, tabung gas, kotak sampah, botol minum, dan masih banyak lagi ya selain ada di sini. Teman-teman, bagian-bagian tabung itu yang pertama ada atap, kemudian selimut, dan yang ketiga adalah alas. Jadi ada 3 bagiannya ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan menghitung luas permukaan tabung ya. Nah, kalian perhatikan gambar di samping. Lingkaran pertama luas atap ya. Luas atapnya berbentuk lingkaran. Maka rumusnya adalah Pi kali R pangkat 2. Kemudian luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu sama dengan luas persegi panjang. Maka untuk mencari luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu sama dengan keliling lingkaran pada alas dan atap tabung tersebut. Kemudian lebarnya ada tinggi tabung. Jadi untuk mencari luas selimut tabung, rumusnya adalah 2Pi kali R kali T. Kemudian maka luas permukaan tabung sama dengan selimut tabung ditambah dengan luas atap dan luas alas. Maka rumusnya 2 kali Pi kali R kali T ditambah 2 kali buka kurung Pi kali R pangkat 2 tutup kurung. Nah, maka kita sederhanakan lagi rumusnya menjadi 2 kali Pi kali R dikali buka kurung R tambah T tutup kurung. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Untuk mencari luas permukaan tabung, perhatikan contoh soal berikut. Tabung di samping memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Hitung luas permukaannya. Yang pertama yang kita lakukan, diketahuinya apa? Diketahuinya jari-jari 7 cm. Kemudian tingginya 10 cm. Yang ditanya luas permukaan. Tadi rumusnya apa? Luas permukaan 2 kali Pi kali R, kemudian R ditambah T. Nah, sekarang kita masukkan angka yang sudah diketahui tadi. 2 dikali 2 ke 7 dikali 7, kemudian 7 ditambah 10. Nah, hasil tadi 2 dikali 22 per 7 dikali 7 adalah 44. Kemudian 7 ditambah 10 hasilnya 17. Maka 44 dikali 17 hasilnya 748 cm persegi. Sekarang kita akan belajar volume tabung. Rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya Pi kali R pangkat 2 dikali tinggi. Maka rumus volume tabung adalah Pi kali R pangkat 2 kali tinggi. Tabung di samping memiliki jari-jari 7 cm.
dan tingginya 15 cm. Hitunglah volumenya. Maka tadi sudah Ibu Guru sampaikan, rumus volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Luas alas pi kali R pangkat 2 dikali tinggi. Sekarang kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Pi nilainya 22/7 dikali jari-jarinya 7 dikali 7 karena pangkat 2, kemudian tingginya 15 cm, dan 22/7 dikali 7 dikali 7 hasilnya 154 dikali dengan tinggi tadi 15, maka hasilnya adalah 2310 cm kubik. Sekarang kita masuk ke eksplorasi yang kedua. Tentang apa ya? Penasaran kan? Yuk kita masuk lagi ke rumah itu. Wah, ternyata kita berada di eksplorasi bangun ruang sisi lengkung kerucut. Nah, di dalam rumah ini terdapat contoh-contoh benda yang berbentuk kerucut. Kita coba lihat di sana ada topi caping, ada nasi tumpeng, kemudian kon es krim, kerucut, pembatas jalan, dan topi ulang tahun. Sebenarnya masih banyak lagi ya contoh-contohnya yang berbangun kerucut. Nah, teman-teman, bangun ruang sisi lengkung kerucut ini memiliki dua bagian, yaitu ada selimut dan alas yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang teman-teman, kita akan belajar menghitung luas permukaan kerucut. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Luas permukaan kerucut ini terbagi menjadi dua, yaitu luas permukaan selimut dan luas alasnya. Luas selimutnya, rumusnya itu adalah pi kali R kali S. S itu sisi miringnya ya. Kemudian luas alasnya pi kali R pangkat 2. Luas lingkaran ya. Kemudian untuk mencari luas permukaan kerucut, rumusnya adalah luas selimut ditambah dengan luas alas. Nah, luas alasnya pi kali R pangkat 2, luas selimutnya pi kali R kali S. Maka disederhanakan rumusnya menjadi pi kali R dikali buka kurung S ditambah R tutup kurung. Perhatikan contoh soal berikut ini. Kerucut di samping memiliki jari-jari 21 cm dan tingginya 20 cm. Hitung luas permukaannya. Untuk mencari luas permukaan kerucut, kita membutuhkan S, yaitu sisi miring. Nilai S ini bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Untuk mencari nilai S ini, yaitu rumusnya akar pangkat 2 dari R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Nilai R pangkat 2 adalah 21 pangkat 2 ditambah T pangkat 2-nya adalah 20 pangkat 2, maka 21 pangkat 2 hasilnya 441 ditambah 20 pangkat 2 hasilnya 400, maka 441 ditambah 400 adalah 841, dan hasil akar dari 841 adalah 29 cm. Setelah kita mencari nilai S-nya, sekarang kita masukkan langsung ke rumusnya ya. Rumus luas permukaan kerucut adalah pi kali R dikali buka kurung S ditambah R tutup kurung. Kemudian kita masukkan nilai-nilai tadi. Pi-nya 22/7 dikali R-nya 21 dikali S sisi miringnya 29 ditambah jari-jarinya 21. Kemudian 22/7 dikali dengan 21 hasilnya 66 dikali dengan hasil penjumlahan tadi 29 ditambah 21 adalah 50. 66 dikali 50 adalah 3.300 cm persegi. Nah, kalau tadi kita sudah menghitung luas permukaan kerucut, maka kita akan belajar untuk menghitung volume bangun ruang kerucut. Apa ya rumusnya? Yaitu 1/3 dikali V kali R pangkat 2 dikali
tinggi. Rumus volume kerucut adalah 1/3 dikali V kali R pangkat 2 dikali tinggi. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui. 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 9. Maka hasilnya 462 cm3. Nah, sekarang kita akan masuk ke eksplorasi yang ketiga. Ini eksplorasi yang terakhir ya dari bangun ruang sisi lengkung. Yang pastinya di dalam akan mempelajari tentang bola. Penasaran kan? Apa saja yang ada di dalam? Yuk masuk. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan contoh-contoh benda-benda yang berbentuk bola. Di sini terdapat bola kasti, globe, jeruk, kelereng, bola basket, dan sebenarnya masih banyak lagi ya dari contoh-contoh yang ada di samping. Teman-teman bisa cari sendiri ya. Rumus luas permukaan bola itu adalah 4 dikali V kali R pangkat 2. Sekarang kita langsung ke contohnya saja ya. Perhatikan contoh di samping. Sebuah bola memiliki jari-jari 7 cm. Berapa luas permukaannya? Yang diketahui hanya satu, yaitu jari-jari 7 cm. Maka rumusnya adalah 4 dikali V kali R pangkat 2. Kita masukkan nilai V-nya 22/7 ya. Sekarang 4 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Karena R-nya tadi pangkat 2. Hasilnya adalah 616 cm persegi. Nah, sekarang kita akan menghitung volume bola. Rumus volume bola adalah 4/3 dikali V kali R pangkat 3. Perhatikan contoh volume bola di samping. Sebuah bola memiliki ukuran jari-jari 21 cm. Berapakah volume bola tersebut? Kita langsung masukkan ke rumusnya, yaitu 4/3 dikali V kali R pangkat 3. 4/3 dikali nilai V-nya 22/7 dikali R pangkat 3. Jadi 21 dikali 21 dikali 21. Jadi 21-nya 3 kali ya, karena R pangkat 3. Kemudian hasil perkalian itu 38.808 cm3. Nah, bagaimana teman-teman semuanya? Seru bukan belajarnya? Hari ini kita sudah belajar bangun ruang sisi lengkung di Pulau Bangun Sisi Lengkung. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat teman-teman cerna dengan baik dan dipahami. Baiklah teman-teman, Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya.